Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami dari masyarakat Tanjung Banun ingin menyatakan sikap kami bahwasanya kami menolak dengan tegas relokasi yang akan dilakukan BP Batam terhadap wilayah kami, dan kami meminta hentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat kami yang bisa membuat trauma kepada masyarakat kami. Allahu Akbar. Hidup masyarakat Melayu. Allahu Akbar. Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita dan informasi terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang diiringi takbir dari payung negeri, mari kita rayakan Hari Kebangkitan Nasional Perlawanan Terhadap Kapitalis. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan dan mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Takbir dari payung negeri, mari kita rayakan Hari Kebangkitan Nasional Perlawanan Terhadap Kapitalis. Sepertinya perjuangan bangsa Melayu di Pulau Rempang, Kota Batam akan menjadi titik awal sejarah perjuangan rakyat di Indonesia melawan kapitalis, para penjajah modern, sekaligus kaum pemilik modal yang sekarang merajalela merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat di bumi Nusantara. Menggema di mana-mana dukungan bangsa Melayu dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Palembang, dari Makassar, dari Ternate, dari Medan, dari Jambi, dan seluruh penjuru Nusantara, supaya 16 titik kampung tua di Pulau Rempang tetap dipertahankan oleh bangsa Melayu di Pulau Batam sebagai wujud Melayu tanah berdaulat. Warga 16 titik kampung Melayu di Pulau Rempang, Kota Batam juga kekeh dengan keputusan mereka tetap menolak relokasi yang direncanakan oleh pemerintah, karena warga yakin tanah yang sudah ditempati atau dikuasai puluhan bahkan ratusan tahun secara hukum adalah milik dan warisan leluhur mereka yang belum pernah dilepaskan haknya kepada siapapun. Jikapun 16 titik kampung Melayu belum diberikan surat sebagai bukti kepemilikan, itu adalah kelalaian negara, tidak menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Yang sebenarnya apa yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam adalah wujud yang sangat nyata ketika negara sudah dikuasai oleh kelompok kapitalis, para pemilik modal. Hukum atau perangkat undang-undang yang menjadi landasan kebijakan bisa dikendalikan bahkan diabaikan untuk kepentingan kelompok kapitalis. Pejabat pemerintah dari pusat maupun pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum sangat mudah dijadikan alat untuk menghantam bangsa sendiri. Beginilah yang terjadi di Pulau Rempang. Jika kita mengurai hak atas tanah di Pulau Rempang dan bagaimana tanggung jawab negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya, sudah sangat jelas. Amanah Konstitusi Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengerjaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan pasal 28 ayat huruf L
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud dalam konstitusi kita adalah kehidupan dan tempat tinggal yang layak. Menjadi tanggung jawab negara untuk dijamin hak-haknya. Kedudukan hukum status tanah di Pulau Rempang dan Pulau Galang Kota Batam harus dijawab secara ilmiah dan dilandasi ketentuan peraturan hukum pertanahan yang sebenar-benarnya. Carut marut permasalahan tanah di Pulau Batam diawali dengan keluarnya pasal 5 pasal 6 Kepres 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam. Dijelaskan bahwa seluruh bidang tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya diberikan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan ketentuan peraturan ini, Otorita Batam pada saat itu menjadi tuan tanah di Batam dan muncul praktek-praktek pemaksaan perampasan hak-hak rakyat dengan menggunakan aparat penegak hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan sekarang sesuai PP 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, semua tugas dan kewenangan Otorita Batam telah dilimpahkan kepada BP Batam selaku penanggung jawab pengembangan kawasan. Arogansi pemerintah atas nama negara mengambil hak-hak rakyat sepertinya bukan hal yang baru di negeri ini. Pemetaan tanah untuk kawasan hutan dan untuk kepentingan proyek strategi nasional adalah alasan klasik yang sudah ada pada masa pemerintahan Orde Baru dan kini dihidupkan lagi. Negara ikut merampas hak-hak rakyat, memperdagangkan hak-hak rakyat kepada kelompok kapitalis dunia, pemilik modal atas nama kepentingan nasional. Pemerintah daerah yang semestinya dapat menjadi pelindung hak-hak rakyatnya di daerah tidak dapat diharapkan. Bahkan kita harus mengakui kekacauan dan keributan yang terjadi di Pulau Rempang adalah wujud nyata perbuatan atau kebijakan pemerintah daerah terdahulu yang kini didukung oleh pemerintah daerah sekarang. Dan rakyat dipaksa ikut memenuhi hasrat kekuasaan. Apa yang sekarang terjadi adalah satu bentuk kebangkitan nasional perlawanan terhadap kelompok kapitalis. Ketika takbir sudah berkumandang, payung negeri sudah berkembang, bangsa-bangsa Melayu dari mana-mana kumpul semua di Balerang, Kota Batam. Hari ini kita akan merayakan Hari Kebangkitan Nasional, perlawanan bangsa Melayu terhadap kapitalis penjajah zaman baru. Kepada masyarakat kami,